ada di stable di Artayasa tempat aku latihan sama Shirin juga di sini, sama Ukasha sama Adam juga latihannya di sini, gemes ya. Hai Momis, meski bukan termasuk olahraga yang populer di Indonesia, olahraga ini sebenarnya bisa kasih banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental loh. Nah, manfaat apa aja sih yang bisa kita dapetin dari aktivitas berkuda? Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama kuda-kuda yang sering ditunggangi Mami Kia. Kita kemarin alhamdulillah baru dapat keluarga baru, ada kuda baru. Nih, ayo kita lihat ya. Aku juga belum sempet ke kandangnya. Kalau kudaku yang pertama tuh si Crescent itu lagi disiapin, nanti mau dinaikin. Tadi udah naik sebenarnya, cuman kalian baru datang. Nah ini Elvi, ini kudanya Gigi nih. Kalau kuda tuh gue seneng banget pegang si double chinnya, si dagunya. Kenapa tuh? Gemes tuh nggak? Terus dia ada kumisnya, dia kayak ikan lele. Hah? Oh iya, karakter kuda kan mereka makhluk hidup ya. Ya kayaknya semua hewan peliharaan deh gitu. Apalagi yang smart kayak kuda tuh kan smart banget ya, iya saya. Dan dia tuh baik banget. Gimana? Tapi semuanya intinya kalau kuda tuh gimana kita nge-treatnya kan. Buat aku kan baru banget ya belajar berkuda tuh baru 5 bulan. Jadi masih cukup banget deh sebenarnya, cuman semuanya tuh kalau aku lihat tuh proses. Terus aku sukanya tuh di situ ya ada challenge-nya. Kita itu harus bisa tegas tapi kita harus bisa sayang at the same time. Itu challenging banget. Jadi di atas kuda itu kita harus bisa jadi tunjukin ke kudanya I'm the boss gitu, lo harus ikut gue, tapi kita harus punya teamwork yang bagus. Kalau enggak juga nggak akan bisa kalau kita nggak punya teamwork yang bagus sama kudanya. Dan di saat yang bersamaan kita harus benar-benar bisa nyayangin kudanya. Menarik, kuda tuh sangat bikin lagi deh pokoknya. Nah ini Elvi, ini kudanya Rafathar ya, yang udah gak pernah dinaik. Ya, sebagai binatang mamalia yang tergolong cukup cerdas, kuda ternyata memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda layaknya manusia loh. Selain bisa dilatih melakukan sesuatu, kuda secara naluri juga dapat mengenali pemiliknya yang mengurusnya. Nah terus kalau ini kandangnya Crescent. Jadi kemarin tuh sama Shirin udah nggak mau beli kuda lagi gitu kan, udah dulu ya kali ya, kita tuh masih belajar tapi udah gue sok-sokan, tiba-tiba set Nabila, sis nah sis ada kuda nih gitu, cakep deh. Jadi dia juga niat-niat nggak niat karena kudanya juga bukan ini kan, maksudnya bukan kuda impor, jadi ini kuda lokal. Kalau tadi si Elvi sama si itu kan dia kuda impor kan, mereka tuh WB gitu. Tiap kuda punya karakter beda-beda Momis. Nah, kuda Mami Kia ini kuda impor WB atau warm blood. Kuda WB memiliki sisi tenang tapi energik. Nah ini bukan sih kuda gue belum kenal sama dia. Mas ini Milky. Oh ini Milky, cakep juga kamu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kuda lokal yang sangatlah cantik. Kuda tuh bisa ngerasain kayak apa yang kita rasain gitu. Kalau misalnya ridernya panik, dia ikutan gak nyaman, kelihatan. Maksudnya kalau orang yang udah biasa, aku aja yang baru bisa ngeliat, bilang ini gue panik nih. Kalau gue tenang, kudanya tuh ikutan tenang gitu. Jadi apa yang kita rasain, bahkan kalau ada video-video di luar sampai ridernya lagi sedih, lagi galau, lagi nangis, kuda tuh bisa ngerasain gitu loh, ikutan lobbying, ngayangin gitu. Mereka tuh care banget. Dia tuh kuda yang ibaratnya kalau mobil tuh otomatis, kalau dia. Kalau Crescent itu kan kuda manual ya. Jadi kita harus benar-benar semuanya dari kita gitu loh, instruksinya. Kalau dia itu tuh benar-benar ya udah, lu cuma kayak nempelin kaki tuh kan kayak ngegasnya kan, nempelin kaki di sini, itu dia langsung drut gitu maju. Gue jadi kayak gue belum ready gitu loh. Ya, aku lagi ngomongin kamu. Oke, kita ke kamera ya. Jadi, untuk Momis yang baru pertama kali mencoba olahraga berkuda, penting banget untuk tenang. Gak panik saat menaiki kuda pertama kali ya. Kamera tuh datang pertama justru, jadi kamera dulu Crescent, baru si Milky Way. Kalau Elvi itu adalah anak angkat aku dan Shirin, kuda angkatnya, kuda angkat. Soalnya emaknya masih takut untuk naik kuda lagi karena Rafathar sempat jatuh kan waktu itu. Jadinya belum berani, ya wajar lah namanya orang tua kan daripada kudanya nggak dipakai. Gigi juga kemarin bilang pakai dong, kasihan karena kan kuda harus workout, walaupun di sini juga sama pelatihnya terus workout gitu, cuman kuda di sini kan banyak banget kan, jadi pasti ada waktu ganti-gantiannya. Nah kalau semakin aku sama Shirin sering latihan, sering beberapa kuda yang dipakai, jadi di sini guys, jadi akan semakin banyak dia muscle-nya tuh kebentuk. Elvi sempat obesitas kemarin.
jalan biasa aja. Pokoknya kalau lagi kudanya diem gitu tuh hindarin berdiri di belakang kuda. Hai, kamera ditutup matanya. Ini kamera kan Mas? Nggak, jadi ini justru kuda pertama banget nih. Yang itu kan nggak niat si Milky Way tuh. Tiba-tiba ditawarin ternyata bagus. Kenapa ditutup Berdebu, kelilipan kayak dia tuh kayak orang aja. Kayak bisa kelilipan bisa. Oh iya, nggak bisa ngucek-ngucek mata Berair, dia. matanya berair. Sini sayang. Cara ngebangun chemistry sama kuda yang baru Ya aku kan kayak gini nih, misalnya aku ada jam aku latihan, tapi ada waktunya juga aku sama kuda tuh, karena jujur sampai sekarang tuh aku struggling banget di rasa takut aku yang berlebihan di atas kuda. Jadi itu yang bikin akhirnya kita nggak fokus sama teknik, mana feeling. Butuh waktu kan, kayak kita naik mobil aja, naik mobil kan butuh waktu, kita banyak jam terbang di jalanan, praktek langsung gitu kan. Dengan begitu kan kita tahu, udah kebentuk sendiri, feeling kebentuk, tapi teorinya juga kita harus tahu. Jadi itu kayak harus berbarengan. Nah, seperti kata Mami Kia nih Momis, kita harus paham tabiat kuda. Karena ada kuda yang sabar, tapi ada juga kuda yang temperamen. Jadi kita harus paham karakter dan kebiasaan kuda untuk menumbuhkan chemistry dengan kuda yang akan kita tunggangi. Rasa takut ini nih yang susah diiniin, karena yang ngeliat Shirin jatuh gitu kan, aku kan ada aduh gitu ya. Balance di atas kuda itu tuh penting banget, kita harus benar-benar bisa ngejaga keseimbangan. Nah itu butuh teknis yang bagus dan butuh ketenangan masalahnya itu. Kalau Shirin itu kemarin ini sama dia nih, dia ngejatuhin Shirin 2 kali ya kamu ya. Masya Allah. Astagfirullah, langsung mundur ya. Kamira itu kan dia kuda WB dan di sana itu dia udah kuda pro gitu loh, kuda yang udah terlatih banget, dia udah biasa jumping, udah biasa untuk show. Nah tapi pas datang ke sini kan proses nih, Shirin kan masih butuh kayak kita tuh dari kuda lokal transisi ke kuda WB itu tuh deg-degannya tuh beda gitu loh. Kita kayak harus bawa kuda yang lebih besar, jauh tingginya, terus bodinya juga lebih besar gitu. Pasti ada ketakutan, apalagi hitungannya kita masih pada baru belajar gitu. Jadi butuh waktu aja sih. Nah, terus kemarin Shirin dia tuh kagetan karakter kudanya. Jadi dia kayak lagi bengong tiba-tiba kaget gitu. Kayak anak kecil cucu geras gitu loh, pengen gitu. Nah, Shirin itu enggak ready, udah nahan. Yang terakhir ya kemarin depan mata aku, akhirnya jatuh juga. Kita kan ngebagi fokus kaki, kekuatan naik kuda tuh ada di kaki kan, bagian dalam gitu. Jadi kalau misalnya udah itu kayak udah di luar kepala, ya udah enak aja kayaknya. Cuman kalau kita kan masih ngebagi fokus untuk posisi postur yang bener kayak gimana, sama fokus balance-nya harus kayak gimana gitu loh, menyimbangi balance sama fokus tekniknya. Itu susah gitu. Ya Momis, jadi jangan lupa harus selalu fokus saat menunggangi kuda agar keseimbangan kita tetap terjaga saat di atas pelana. Jangan sampai kejadian yang gak diinginkan terjadi ya Momis. Kalau Momis di rumah mau coba olahraga berkuda, sebaiknya berapa kali dalam sepekan ya rutin berolahraga ini? Bagus ya seminggu tuh 3 kali gitu. Aku lagi semenjak ada si Crescent jadinya nguber banget kan, karena aku ngerasa wah aku masih jauh banget nih, dan ternyata pas pindah ke kuda WB wah sepanik itu, jadi kayak harus lebih sering latihannya. Makanya sekarang aku sebisa mungkin seminggu 3 kali latihan. Bedanya ketika Kia mulai olahraga kuda sama sebelum kuda ke jiwa atau ke diri sendiri itu gimana? Wah itu apa ya, aku tuh juga bingung Mbak, sampai Irwan kan nanya gitu, kamu sampai segitunya sama kuda. Aku juga bingung ya ngejelasinnya, hanya orang-orang yang berkuda yang ngerti perasaannya. Karena gimana ya, kayak kita tuh ada tantangan sendiri, adrenalin kan pasti ya. Terus tapi at the same time itu kita dipaksa untuk dituntut untuk bisa tenang. Jadi adrenalin tapi kita harus tenang, kita controlling tapi kita harus loving. Itu pelajaran besar loh kalau menurut aku. Kalau kita di kuda kayak gitu, itulah kehidupan, ngerti gak sih? Kayak itu esensi hidup gitu ya. Kita sama ngedidik anak kita aja, kita harus bisa tegas, tapi kita harus kasih full cinta kita, kasih sayang kita ke dia gitu. Tapi satu sisi kita juga harus bisa tegas gitu. Pelajaran besar sih yang aku dapet ya dari sisi itu ya. Tapi yang langsung kelihatannya itu lebih ke kesehatan pasti. Orang kan mungkin mikirnya di atas kuda lu tuh cuma duduk. Enggak, lu cobain dulu di atas kuda. Kuda itu kayak ini nih, perasaan di atas kuda ya capeknya. Itu kayak squat kalau suka olahraga full body workout atau HIIT.
itu tuh kayak squat tapi di atas kuda tuh rasanya kayak gitu. Aduh. Iya, mainannya kan di kaki bawah, sementara kan kita tahu olahraga yang tumpuannya itu di kaki itu bakar kalorinya luar biasa banget ya, kayak Muay Thai, terus kayak ya full body workout itu kan, HIIT itu kan banyak bakar. Kalau misalnya gerakan kaki itu paling cepet bakar. Nah itu kuda juga kayak gitu. Yang aku rasain ya dari olahraganya aku jadi rajin, terus stamina aku juga jadi naik banget. Jadi kemarin di kantor kan ada olahraga sama anak-anak butik tuh, pound fit kan. Sebelumnya aku tuh ngerasa capek, kemarin aku ngerasa alhamdulillah ya berarti stamina gue udah naik, sampai akhir aku ngikutin. Nggak ada nanti kayak duduk gitu, karena udah staminanya udah mulai, powernya udah mulai naik gitu. Terus yang paling aku rasain lagi, back pain aku tuh sembuh atas izin Allah ya, Masya Allah tabarakallah. Sebelumnya tuh aku udah yang sampai bener-bener udah posisi nungging apa segala macam, udah sakit banget. Jadi dari yang hamil tuh aku back pain aku tuh parah. Semenjak aku berkuda back pain aku sembuh, Masya Allah, atas izin Allah ya. Dan karena alasan itulah Irwan tidak melarangku. Karena dia ngelihat kalau aku sakit gimana. Wah, ternyata manfaat berkuda banyak banget ya. Gak cuma bermanfaat untuk fisik, tapi juga mental. Kayak yang Mami Kia rasain nih. Untuk momis di rumah yang tertarik memulai olahraga berkuda, jangan ragu ya. Gue naik, let's go, gue naik, mau naik resen dulu ya. Kalau naik resen masih amatiran banget gitu. Kuda besar, kuda WB ini instruksinya nggak jelas, dia nggak akan maju. Kadang-kadang kalau kuda stable kan, ya kita cuman gini doang, dia udah lari gitu. Ini kan harus apa kayak lo koplingnya harus jelas. Koplingnya. Harus bener kopling. Nah ini dia nih, ada tips berkuda untuk pemula dari salah satu instruktur Mami Kia. Percaya dulu, tenang, terus sabar, sama pasti bisa, walaupun lama atau bentar itu kan tergantung ya. Yang penting pasti bisa, pelan-pelan aja. Yakin.